Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Halaman 411 surah Al-A'raf ayat 36. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina kazzabu biayatina wastakbaru anha ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina utai wong-wong kazzabu kang goroaken ya alladzina bi ayatina kelawan pira-pira ayat ingsun inggih menika tiang-tiang kafir, wastakbaru lan gumedhe ya alladzina sombong anha saking ayatina ulaika utai mengkono-mengkono alladzina iku ashabun nari kang padha duweni neraka. Hum utawi ya ulaik fiha ing dalam annar iku khaliduna padha langgeng kabeh. Ayat 36 ini masih merupakan kelanjutan dari ayat sebelumnya, yaitu ayat 35, bahwa ayat 35 kemarin menerangkan bahwa ya Bani Adam, dimulai dengan ya Bani Adam, wahai anak-anak Adam, yaitu putra-putri Nabi Adam sejak yang paling pertama sampai hari kiamat nanti, itu semua sebutannya adalah anak Nabi Adam, karena Nabi Adam sebagai bapak biologis yang menurunkan semua manusia di atas bumi ini. Ayat-ayat yang menggunakan panggilan ya Bani Adam ini tidak begitu banyak. Kemarin sudah kita terangkan. Insya Allah ada 4 surah Al-A'raf 26, 27, 31, 35. 35 yang kemarin itu. 3 ayat yang pertama 26, 27 dan 31 semuanya dalam konteks pembicaraan tentang pakaian. Dan ayat yang keempat berarti ayat 35 ini mengandung kewajiban taat kepada tuntunan Allah yang disampaikan oleh para rasulnya. Tentu yang tuntunan Allah itu termasuk juga tentang berpakaian. Maka uraian tersebut menunjukkan bahwa sejak awal Allah itu sudah mengilhami manusia dorongan berupa berpakaian. Bahkan kebutuhan kepada pakaian itu ada juga di surah Toha mulai ayat 117, 118. Dalam ayat tersebut Allah mengingatkan Nabi Adam bahwa
jika Nabi Adam terusir dari surga karena ulah setan, yaitu iblis, ia Nabi Adam akan bersusah payah di dunia untuk mencari 3 kebutuhan pokok. Apakah 3 kebutuhan pokok itu? Yaitu sandang, pangan, papan. Ini disebutkan oleh Allah seperti itu. Dorongan tersebut diciptakan oleh Allah dalam naluri manusia yang memiliki kesadaran kemanusiaan. Itu sebabnya maka kita teliti, kita lihat manusia yang primitif pun selalu menutupi yang dinamakan dengan pakaian tadi. Dalam istilah Islam itu dinamakan aurat. Aro yairu. Aro itu telanjang. Jadi orang kalau tidak menutupi auratnya maka telanjang. Suku-suku yang masih primitif, kita tahu di Papua ada suku Asmat. Mereka sampai sekarang pakaiannya ya seperti itu, ada pakai koteka, jadi yang ditutupi hanya alat kelaminnya saja. Sekalian tutupnya alat kelamin itu bisa dipakai untuk menyimpan uang. Itu masih primitif sampai sekarang. Itu pun ada naluri untuk memakai pakaian guna menutupi aurat tadi. Dalam surah Toha ayat 117 Allah berfirman, inna hadza aduwwul laka wa li zaujika fala yukhrijannakuma minal jannati fatashqa. Allah memberitahu kepada Nabi Adam dan Ibu Hawa, Adam, Hawa, ketahuilah ini musuhmu. Jadi pada saat itu iblis masih berada di dalam surga. Iblis masih sebagai penghuni surga. Dan Nabi Adam, Ibu Hawa pun juga sama-sama di sana. Begitu lamanya Nabi Adam, Ibu Hawa tinggal di surga itu. Lama, cukup lama. Saking lamanya sehingga Nabi Adam, Ibu Hawa itu terlupa bahwa Allah sudah pernah memberitahu kepada Nabi Adam, Ibu Hawa bahwa iblis itu musuh. Iblis itu musuh karena berawal dari tidak mau sujud, bukan sujud seperti sholat, sujud hanya menghormat saja tidak mau. Ya, ini kita semuanya harus mengetahui skenario Allah. Jadi Allah sudah memberi skenario bahwa nanti iblis itu dilahirkan lebih dulu, selisih 2000 tahun dengan Nabi Adam. Lama 2000. Ini kalau dari Nabi Isa sampai sekarang 2022. Padahal Nabi Isa itu sudah lama sekali. Ini iblis dengan Nabi Adam selisih 2000 tahun dan sama-sama menghuni di surga. Oleh Allah diskenariokan bahwa Nabi Adam ketika diciptakan oleh Allah, maka iblis diperintah oleh Allah untuk sujud menghormat kepada Nabi Adam. Dan Allah juga yang memberi skenario bahwa Nabi Adam tidak mau. Jadi kita harus mendahulukan skenario ini, skenario Allah semua itu. Yang membedakan Nabi Adam pada
saat itu dengan kita sebagai anak turun Nabi Adam dan kita termasuk umat Nabi Muhammad adalah begitu Nabi Muhammad diangkat menjadi Rasul, menjadi Nabi, kemudian alhamdulillah kita sebagai umatnya maka iblis sudah tidak bisa begitu seenaknya untuk menggoda kita. Jadi dulu itu iblis bersama kawan-kawannya para malaikat, para setan-setan leluasa bebas untuk naik ke langit. Gunanya untuk apa? Menyaring, mendengarkan apa firman Allah kepada para malaikat. Jadi mereka diberi keleluasaan untuk bisa mendengarkan firman Allah terhadap para malaikat. Sehingga setelah mendengar itu para setan, iblis turun lagi ke bumi dengan memberitahukan kepada siapa saja yang ingin informasi tentang itu. Ya, terutama para dukun-dukun, para ahli nujum, orang-orang yang suka memprediksi bahwa nanti akan ada kejadian begini begitu. Dari mana informasi itu? Pasti benar. Itu dari Allah sendiri. Dan para orang-orang yang menjadi dukun itu begitu mantapnya, karena itu memang Allah memberi keleluasaan kepada iblis bersama teman-teman untuk memantau kejadian apa yang ada di langit itu. Dan yang membedakan sekarang sudah tidak bisa begitu lagi. Jadi kita semuanya sering melihat ini versi Islam, versi agama, tidak versi ilmu pengetahuan. Menurut agama Islam, setiap kali ada bintang bergerak itu berarti sedang menghancurkan tumpukan setan yang ingin sampai kepada langit. Jadi sunggi-sunggian sampai ke atas. Namun tidak lama oleh Allah sudah disambar sehingga bintang yang bergerak itulah yang menjatuhkan mereka semuanya. Tidak pernah lolos. Ini mulai zaman Rasulullah menjadi Rasul, menjadi Nabi, sejak saat itu Allah mengeterapkan keinginan iblis dan setan-setan untuk menangkap atau mencuri pembicaraan Allah dengan para malaikat tidak pernah berhasil lagi. Ini termasuk keistimewaan Rasulullah Kanjeng Nabi Muhammad. Sebelumnya belum ada seperti itu, sehingga para dukun-dukun zaman dulu mendapat informasi itu pasti pas, seperti di Pertamina itu pasti pas, karena pasti kejadian. Tidak lama setelah itu ada begini, sehingga dukun-dukun yang punya pelanggan-pelanggan itu diberitahu oleh dukunnya, dan tidak beberapa lama kejadian sungguh. Itu zaman dulu. Sekarang sudah tidak ada lagi. Ini barokahnya Rasulullah, sehingga kiamat bagi iblis dan kawan-kawan. Tidak ada kemampuan untuk mencuri firman Allah yang diberikan kepada para malaikat itu lagi. Selanjutnya surah
Toha lagi ayat yang berikutnya 118. Innalaka alla taju'a fiha wala ta'ra. Pemberitahuan Allah kepada Nabi Adam ketika masih berada di surga. Adam, Hawa, sesungguhnya kamu di surga itu alla taju'a, tidak akan merasa lapar, wala ta'ra, dan tidak pernah tanpa baju, telanjang, itu tidak pernah. Padahal Nabi Adam tidak pernah berusaha untuk mencari pakaian. Jadi di surga ini sudah dinyatakan oleh Nabi Adam beserta Ibu Hawa, tidak usah kerja, tidak usah mencari nafkah, pakaian datang sendiri, makanan datang sendiri. Lanjutannya ayat yang ke 119, wa annaka la tazma'u fiha wa la ta'ra. Kamu Adam sekali-kali tidak akan pernah haus, tidak pernah haus. Dari mana ketidakhausan itu? Apakah tidak pernah minum sudah tercukupi? Para mufassirin berbeda pendapat. Minumnya tetap minum. Jadi minum itu merupakan usaha, upaya supaya manusia itu bisa tidak haus. Tetapi dari mana minuman itu? Tidak usah mencari, tidak usah membeli, tapi oleh Allah sudah disediakan. Jadi ini surga yang ditempati oleh Nabi Adam, Ibu Hawa, itu juga nanti yang akan kita tempati ketika sudah di alam akhirat. Itu jadi banyak para ulama yang berselisih pendapat. Surga itu masih kosong, tidak ada penghuninya. Yang menghuni pertama nanti adalah Nabi Muhammad, pertama kali masuk. Berarti surga yang dulu ditempati Nabi Adam, Ibu Hawa itu bukan surga yang nanti. Itu pendapat ulama A. Itu saya bilang A gitu saja karena jumlahnya banyak. Yang kedua, ulama B, surganya sama. Untuk itu fasilitasnya sama. Tidak ada matahari yang terlalu menyengat, terlalu terik. Tidak ada matahari yang tidak mengenakkan badan. Kita kalau musim panas kemudian naik motor dalam jangka waktu yang lama, ya pasti cepat haus. Kalau kita lihat tangan kita cepat hitam, apalagi muka nggak pakai penutup, pasti cepat hitam. Ini kalau kita di dunia seperti itu. Di surga tadi disebutkan bahwa tidak akan kepanasan. Ini para ulama berbeda pendapat. Apa sebabnya ketika di surga kok tidak kepanasan, tidak hitam? Jawabnya yang pertama, volume surya, volume matahari itu sendiri ibaratnya dikecilkan sehingga tidak begitu menyengat. Allah maha segalanya, Allah maha kuasa untuk merubah itu. Yang kedua, di surga itu penuh dengan pepohonan, sehingga karena rindangnya pepohonan akhirnya sinar matahari tidak sampai ke kita begitu banyak, begitu besar. Itulah yang menjadikan di surga itu nyaman,
tidak begitu panas. Kalau kita butuh pakaian tinggal memakai, tidak pakai beli. Yaitu tadi, kalau butuh makan macam-macam buah-buahan, tinggal makan, tidak usah beli. Ini keistimewaan surga. Dan kalau dihitung-hitung, mayoritas memang para ulama itu mendukung pendapat yang surganya Nabi Adam itu surga kita nanti. Kenapa ada yang tidak mendukung? Berarti berpendapat bahwa surga yang nanti di akhirat kita tempati beda dengan surganya Nabi Adam Ibu Hawa, karena alasan mereka masih menginginkan kenikmatan yang jauh lebih besar, kenikmatan yang lebih agung daripada surga yang ditempati oleh Nabi Adam Ibu Hawa tadi. Hanya itu alasannya. Tapi melihat dengan mendapatkan semua fasilitas tanpa susah payah, tanpa usaha, ini berarti surganya ya sama. Surganya Nabi Adam itu ya surga kita nanti, insya Allah kita sampai di sana. Hanya saja kenapa Allah menyebutkan Nabi Muhammad lah orang pertama yang akan masuk surga. Ini tinggal membalik saja. Memang Nabi Muhammad orang pertama kali masuk surga, tapi setelah Nabi Adam keluar dari surga itu pada zaman dulu. Jadi Nabi Adam sudah tidak dihitung, tidak masuk hitungan. Yang masuk hitungan pertama kali adalah Nabi Muhammad. Itu tentang surga seperti itu. Dari ayat yang berbicara tentang ketertutupan aurat, ditemukan isyarat bahwa untuk melaksanakan tuntunan penutupan aurat, manusia tidak membutuhkan upaya dan tenaga yang berat. Ini dipahami dari penggunaan bentuk pasif. Itu bentuk pasif yang dipilih Al-Quran untuk menyebut penutupan aurat tadi, yaitu auratnya Nabi Adam tentunya, yang disebut dalam surah Toha tadi, bahwa wala ta'ro, kalian semuanya, kalian berdua tidak akan telanjang. Allah sudah menyiapkan itu. Jadi pada saatnya ganti, maka akan ada pakaian pengganti itu siap pakai, tidak usah menjahitkan, tidak usah memproses, wah ini dibatik dulu, tidak usah. Itu pemberian dari Allah seperti itu. Penggalan ayat nomor 20, yaitu tentang ayat 20 di halaman berapa sebelumnya? Fawaswasa, ini mulai ini. Fawaswasa lahuma syaitanu liyubdiya lahuma ma wuriya anhuma min sawatihima wa qala ma nahakuma rabbukuma an hadhihi syajarati illa an takuna malakaini aw takuna minal khalidin. Begitu pandainya iblis itu menggoda Nabi Adam. Ini nabi, orang pertama lagi, beserta istrinya, yaitu Ibu Hawa. Karena tinggal di surga itu sudah ya sekian lama, sehingga apa yang dikatakan oleh iblis itu didengar oleh Nabi Adam dan Ibu Hawa kayaknya benar, kayaknya omongan iblis itu benar. Jadi tujuan iblis mengatakan disuruh makan buah khuldi, sebutan buah khuldi itu yang membuat istilah itu iblis.
Jadi artinya khuldun itu langgeng. Jadi ini bujukan rayuannya iblis kepada Nabi Adam Ibu Hawa, kalau kalian berdua makan buah ini, maka ini buah khuldi, kamu akan langgeng di surga. Ini bujukan iblis. Jadi iblis menakut-nakuti kepada Nabi Adam Ibu Hawa, kalau kalian tidak memakan buah ini, maka kamu nanti akan kesulitan, kamu akan diturunkan dari surga, tidak bertempat di sini lagi. Padahal ini kebalikan, justru dari Allah, jangan dekat-dekat, wala taqraba hadhihi syajarata, jangan dekat-dekat. Dekat saja tidak boleh, apalagi memakan buahnya. Tapi begitu lihainya iblis menggoda Nabi Adam, yang firman-Nya Allah jangan dekat-dekat, perkataan iblis makanlah, sangat berlawanan. Tapi yaitu tadi, kita sudah lihat hasilnya, bahwa Nabi Adam akhirnya tertipu dengan keinginan iblis, akhirnya kita seperti ini. Tapi sekali lagi, saya sudah pernah menjelaskan, jangan sekali-kali kita menyalahkan Nabi Adam Ibu Hawa. Jangan, kasihan Nabi Adam Ibu Hawa, kenapa bisa lupa seperti itu? Ya memang dibuat lupa oleh Allah. Jadi Allah sudah mempersiapkan bumi ini sebagai tempat hunian. Jadi istilah ilmu pengetahuan bahwa bumi itu adalah memang tempat kita tinggal, planet. Bumi ini termasuk planet yang sebelum Allah menciptakan Nabi Adam, buminya sudah diciptakan. Ini pengandaian, seandainya, hanya seandainya, kalau Nabi Adam Ibu Hawa tidak melanggar, tidak memakan buah yang katanya iblis khuldi tadi, maka Nabi Adam Ibu Hawa tetap di surga terus, enak nyaman, bumi nganggur, nggak ada yang menghuni. Untuk itu memang Allah sudah ya tadi membuat skenario. Pada saatnya Nabi Adam Ibu Hawa turun ke bumi, pada saatnya Habil akan dibunuh oleh saudaranya Qabil. Itu sudah ada skenario dari Allah semuanya. Maka kesimpulannya tadi, jangan sekali-kali kita menyalahkan Nabi Adam Ibu Hawa. Kalau kita ingat cerita ini, kita sendiri kasihan kepada Nabi Adam Ibu Hawa. Tapi percuma, untuk apa kasihan itu kalau itu yang dikehendaki oleh Allah? Kalau kita kasihan kepada Nabi Adam Ibu Hawa, kita tidak akan turun di bumi ini juga. Kita tidak kenal Rungkut Kidul, kita tidak kenal Surabaya, karena tidak berpenghuni. Untuk itu memang skenario Allah yang maha menang yang harus kita ikuti. Kemudian ayat ini dan ayat-ayat sebelumnya ini oleh Allah ditujukan kepada kita, anak turun Nabi Adam dan Ibu Hawa. Jadi ini sejak putra pertama, ya termasuk Qabil, Habil, Nabi Sis dan seterusnya, itu anak-anak Nabi Adam pertama, sampai putra putri Nabi Adam yang terakhir nanti, hidupnya terakhir menjelang kiamat. Itu termasuk yang dituju oleh ayat ini. Lafaz
inma di surah di ayat sebelumnya, ayat 34 Allah berfirman imma ya'tiyannakum. Imma itu bukan berarti imma ada kalanya. Dalam bahasa Arab imma, kalau ini terjemahan dari imma, hamzah kemudian mim, mimnya tasdid, itu ada kalanya. Tapi kalau imma yang ada di surah 34 ini 35 ini adalah asalnya in digandengkan dengan ma, maka menjadi nun mati bertemu mim, maka akhirnya ditasdidkan, membacanya seperti itu. Tapi artinya in dengan arti jika, kalau. Di sisi lain pengandaian ini kalau itu mengisyaratkan bahwa mengutus rasul-rasul kepada umat manusia ini adalah anugerah Allah semata-mata. Jadi Allah itu tidak wajib untuk mengutus rasul, mengutus nabi, tapi Allah sendiri yang mengutusnya. Untuk itu pengutusan para rasul, apalagi kita mendapatkan rasul yang diutus kepada kita adalah Kanjeng Nabi Muhammad. Wah, ini suatu fadl, anugerah dari Allah yang sangat besar. Jadi dengan tablignya Rasulullah sampai kepada kita, Al-Quran sampai kepada kita, akhirnya kita menjadi orang yang seperti ini. Alhamdulillah, tanpa itu kita mungkin menjadi orang yang sangat salah besar, berbuat kesalahan dan lain-lain. Tapi karena kita mendapatkan Rasulullah dan Rasulullah yang membimbing kita, akhirnya kita menjadi orang yang seperti ini. Kemudian ada lafaz wastakbaru, tinggal sedikit sudah ada alarm. Ayat 36 wastakbaru. Istakbaru itu artinya menyombongkan diri, takabur. Ini mengisyaratkan bahwa ada orang-orang yang menolak ayat-ayat Allah karena tidak mengetahuinya, atau ada dalih yang menghambat pembenarannya. Mereka tidak termasuk dalam kelompok yang diancam dengan kekekalan di neraka tadi. Jadi hum fiha khalidun. Bagaimana nasib orang-orang yang tidak terjangkau oleh para dai, para mubaligh, orang-orang yang tidak terjangkau oleh para nabi? Maka mereka masuk neraka? Iya, karena sebagai syarat tidak melakukan syariat Islam. Tapi masuknya ke neraka itu tidak kholidina, tidak langgeng di dalamnya, jadi hanya sebagai syarat. Maka dalam surah Al-Isra ayat 15 Allah berfirman, wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasula. Kami Allah tidak akan menyiksa orang-orang yang kami tidak mengutus rasul kepada mereka. Jadi kalau ada komunitas, ada masyarakat yang tidak pernah didatangi rasul, tidak pernah didatangi nabi, akhirnya mereka kacau, pikirannya tidak ngerti, tidak mengenal tauhid, tidak mengenal Islam, maka itu ada pengecualian dari Allah. Hatta nab'atsa rasulah, tidak dimasukkan neraka. Atau para ulama berpendapat masuknya neraka tetap, namun nerakanya tidak menjadi panas, tidak panas, dan itu tidak langgeng. Ini, tapi kita jangan berharap itu. Kita sudah kemasukan
Islam sejak dulu. Kita sudah dimasuki para ulama, para mubaligh, para dai, sehingga kita tidak tergolong itu. Yang terakhir dari ayat ini, bahwa apa yang kita alami sekarang, kita menjadi orang Islam, kita sudah dituruni Al-Quran, ini adalah fadl Allah yang paling berharga. Jangan mengharap enak yo, orang yang tidak didatangi para mubaligh sehingga bisa seenaknya. Jangan bilang enak. Bagaimanapun mereka akan terbelakang, tidak mengenal agama, tidak mengenal ajaran Islam. Padahal ajaran Islam itu semuanya baik, tidak ada yang mengandung kejelekan. Jadi mestinya kita malah bersyukur, alhamdulillah daerah kita termasuk daerah yang mayoritas muslim, yang kebaikannya banyak. Itu pun masih ada yang bermaksiat, apalagi Islam tidak datang ke sini, maka jelas kemaksiatan semakin merajalela. Cekap rumiyin wonten ingkang dipun tangletaken, monggo. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuriz zati wa sirris sari fi sairil asma'i wa sifat wa ala alihi washabihi wasallim. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.